selamat pagi dan salam berbahagia bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah kita karena kita boleh melaksanakan pelatihan RPS di hari ini sebagaimana yang sedang berlangsung ini. Bukan secara kebetulan, tetapi semuanya terlaksana hanya oleh anugerah dari Yang Maha Kuasa. Saya atas nama Julius Yemo SPD, Kepala Sekolah SMK Karel Gobai, Enaro Talipaniai, yang mana kesempatan ini saya selaku kepala sekolah sedang melaksanakan kegiatan RPS, rencana pengembangan sekolah, yang dalam rencana tersebut sudah rapatkan bersama dengan komponen dari sekolah, baik itu komite, dewan guru, yayasan, dan para staf tata usaha. Latar belakang dari RPS tersebut tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi peserta didik, meningkatkan pula kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Maka dari itu, kami dari pihak sekolah melaksanakan RPS, yaitu berbentuk pelatihan kepada pendidik dan peserta didik agar dapat menambah prestasi IT, kompetensi, dan terapkan alam pembelajaran sehari-hari. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 2 hari. Dan pelatihan tersebut juga dibimbing oleh narasumber yang sesuai kompeten dalam bidang TIK. Pelatihan tersebut di sekolah kita, di kelas atau di ruang guru SMK Karel Gobai, Paniai. Mungkin pelatihan tersebut nanti akan ada hasil yang diharapkan, maka hasil tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran yang dibutuhkan setiap hari. Demikian. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Selamat pagi siswa-siswa yang sudah datang hadir pada hari yang kedua ini. Puji Tuhan, hingga sampai saat ini hikmat Tuhan, kesehatan, kekuatan, hingga kita berkumpul tempat berbahagia ini. Saya sebagai narasumber mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sehingga hari ini kita bisa mengadakan pelatihan membuat media dan alat peraga pembelajaran berbasis TIK, ya. Pelatihan TIK di SMK, tepatnya di SMK Karel Gobai ini. Jadi terutama yang Bapak Ibu bisa memanfaatkan, yang kami harapkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi TIK dalam proses belajar dan mengajar. Itu yang diharapkan. Jadi memanfaatkan itu dalam belajar mengajar, banyak cara yang kita bisa pakai, terutama menggunakan laptop, menggunakan TP-Link, bahkan yang sehari-hari kita lihat dalam lingkungan belajar, printer dan lain sebagainya. Sehingga saya sedikit akan memberikan arahan tentang perangkat TIK.
yang bisa kita kembangkan dalam aktivitas pembelajaran TIK di ruang kelas kita. Oke, saya akan ambil waktu. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa siapkan barang-barangnya sudah ada ya di depan kita. Saya akan langsung mulai untuk memberikan arahan kepada Bapak Ibu. Ada beberapa perangkat di depan. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk bisa fokus ketika saya ambil arahan, sehingga nanti ke depan kita bisa kembangkan dalam proses belajar di ruang kelas. Jadi baik Bapak Ibu sekalian siap ya. Di sini ada beberapa alat. Kita langsung mulai. Ini ada beberapa alat di sini. Ada komputer, ada infocus, ada printer, kemudian ada keyboard. Kemudian di sini ada tenda jenis tepeling jenis tenda. Kemudian ini juga tepeling, tapi dia jenis modern. Kemudian kita lihat di sini ada konektor namanya ini. Konektor ini sering dipakai di kabel untuk penghubung kabel UTP yang biasa orang sebut kabel LAN. Kemudian di sini ada alat juga yang mungkin tidak lepas dari kehidupan sehari-hari dalam proses belajar mengajar, yaitu kabel LAN. Ketika kita hubungkan di dalam ini konektor LAN ke USB namanya, LAN ke USB. Jadi ada laptop yang tidak mempunyai colokan LAN. Misalnya ada beberapa laptop ya yang dia tidak punya ini port LAN. Jadi laptop yang tidak punya port LAN ini, siswa-siswa juga bisa perhatikan ya. Ini yang selalu dipakai untuk koneksi LAN. Jadi macam kabel LAN yang kita selalu lihat supaya terhubung ke laptop yang tidak punya port begini. Itu biasa kita koneksinya dengan ini penghubungnya. Jadi kabel yang itu masuk ke sini, yang ini langsung ke laptop. Begitu. Jadi ini fungsinya begitu. Kemudian di sini ada tang. Ada tang. Di sini ini juga biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dalam berbasis TIK. Ini namanya tang crimping. Tang crimping ini dipakai untuk menghubungkan kabelan, memasang konektor dari kabelan. Kabelan ini kan kabelan. Ini sudah ada konektor. Jadi kabelan yang ini kita ketika sudah bikin konektor, misalnya di sini sambil contoh ya, ada konektor. Contohnya jadi ini ya kabelan konektor, ini ada kabelan. Jadi kabelan ini dipasang di sini. Kemudian untuk menghubungkan dia ke kabel itu pakai alat ini, namanya tang crimping. Jadi dikasih hubung, kemudian dijepit di sini, kemudian ditekan begini, sudah langsung terhubung. Oke, kemudian di sini ada tenda. Ini juga untuk pemancar WiFi, bisa dipakai ketika ada akses WiFi untuk kita pancarkan WiFi supaya orang lihat pasang password. Kode itu bisa pakai ini. Kemudian ini ada printer. Printer ini dalam kehidupan belajar mengajar ini tidak lepas dari printer dan komputer. Ketika administrasi sekolah kita bisa cetak dengan printer. Kemudian laptop kita bisa pakai untuk mengetik dan lain sebagainya. Jadi itu penjelasan dari saya. Kemudian sekian. Saya kasih waktu buat Bapak Ibu guru ketika mau tanya, dipersilakan. Ya, ada saya. Baik, nama saya Alexander Adi. Saya pertanyaan yang di konektor ini ya? Iya.
Ya, itu konektornya. Pertanyaannya, Pertanyaannya bagaimana sampai bisa ulang kembali supaya saya tadi belum jelas. oh ya. Jadi terima kasih Bapak Guru, Bapak siapa namanya? Saudara. Alexander. Bapak Alexander, Pak Guru. Oke, baik. Di sini ada konektor. Pertanyaan yang bagus ya. Iya. Jadi ini konektor. Konektor tuh dalam bahasa Indonesia tuh penghubung. Penghubung ya, konektor. Jadi dia yang menghubungkan kabel ke komputer atau kabel ke ini konektor ini USB ke LAN. USB ke LAN ke USB. Jadi dia bisa masuk ke sini. Jadi konektor ini fungsinya penghubung dari sumber internet ke dalam komputer, atau salah satunya tuh macam kabel ini, penghubung ini. Jadi bisa dihubungkan. Bagaimana internet bisa masuk ke dalam komputer itu pakai konektor ini. Kalau tidak ada ini, komputer tidak bisa dihubungkan ke dalam laptop dengan kabel. Begitu. Jadi internet tidak bisa masuk. Jadi harus ada konektor ini baru internet bisa masuk. Ada kabel tapi tidak ada konektor, tidak bisa. Ada konektor tidak ada kabel juga tidak bisa. Jadi harus semua saling ketergantungan. Terima kasih. Ada lagi satu guru saja terakhir. Oke, ibu siapa? Nama saya Yustina Tia. Saya tadi belum tangkap baik Ya. dengan kegunaan dari alat ini. Alat ini. Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Tadi Ibu Yustina namanya. Iya. Oke, Ibu Yustina, Ibu Guru. Iya. Ibu Guru Kia ya. Nah, Ibu Guru ini namanya tenda. Tenda dia jenis traveling tapi perangkatnya tenda. Jadi tenda ini dipakai untuk bisa tarik jaringan maupun pancarkan jaringan. Jadi kita bisa ambil misalnya di rumah kita punya internet, sekolah ini kan punya internet, ada toh. Jadi kita bisa tarik yang internet dari sana tanpa harus kasih kabel, konek kabel. Kita bisa hubungkan masuk di sini. Nah, kemudian kita bisa bikin password lagi supaya akses masuk. Jadi dia bisa terima jaringan yang ada masuk, dibikin password bebas. Bisa juga jaringan yang sudah ada di LAN kita hubungkan di dalam sini, di ini WAN sini, ini yang warna biru. Kita konek dia ke dalam LAN yang sumber internet masuk ke WAN sini. Kemudian dari sini kita pancarkan keluar jadikan password juga bisa. Jadi ini fungsinya untuk tarik jaringan dan melemparkan jaringan supaya orang akses. Bisa mengerti? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Oke, selanjutnya. Oke, sekian ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru waktu dan kesempatan kepada saya sebagai narasumber. Jadi Bapak Ibu. Ya baik. Selamat pagi semua. Saya mengucap terima kasih banyak kepada Bapak narasumber. Dengan adanya pelatihan ini, kami sebagai guru dan peserta didik sangat bisa membantu meningkatkan pembelajaran guna meningkatkan kualitas kami sebagai pendidik agar menciptakan generasi-generasi lebih meningkatkan lagi pembuatan media dan alat peraga peserta didik dengan adanya pelatihan ini. Sekian dan terima kasih. Diberikan kepada kami hari ini, kami bisa mengikuti pelatihan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada
narasumber yang telah memberikan materi membuat media dan alat peraga pembelajaran berbasis TIK dalam bidang TIK di SMK Karel Gobai. Semoga kami sebagai guru, apa yang diberikan Bapak narasumber bermanfaat membuat media dan alat peraga anak didik kami. RPS yang ada di sekolah kami, SMK Karel Gobai, Paniai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, baik narasumber, komite, yayasan, dewan guru, peserta didik, pengurus harian, serta tutor yang membantu kami di Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2021 ini, Ibu Yusti, SPD MPD. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Dengan ini dapat terlaksana RPS di sekolah kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.